بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Walaupun kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan oleh Allah bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia ini. Semuanya akan mengalami kematian dan kita akan meninggalkan dunia ini, ya suka atau tidak suka. Makanya kita disuruh banyak beramal saleh, bertakwa kepada Allah sebagai bekal kita nanti menuju alam baka, alam akhirat. Kita juga hadirin sekalian diberikan kesempatan demi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sisa umur kita ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Dan waktu terus berjalan dan sebentar lagi tidak terasa kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang penuh barakah, musim ketaatan, bulan yang dimana kalau kita beramal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dinanti oleh umat Islam. Kita masih membicarakan tentang bagaimana kita ini menyambut bulan Ramadan, tarhib Ramadan. Ada satu doa hadirin sekalian, doa ini banyak dinukil oleh para ulama, yaitu dipanjatkan oleh seorang tabi'in, senior tabi'in yang bernama Maqbul, di mana beliau sebelum bulan Ramadan beliau berdoa, dan mudah-mudahan kita bisa hafal doa ini. Doa yang bagus sekali, ya, orang senior tabi'in termasuk generasi yang terbaik, namanya Maqbul. Dia berdoa sebelum masuki bulan Ramadan, Allahumma salimni ila Ramadan. Apa? Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, selamatkan aku hingga sampai kepada Ramadan. Ya Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, ya, badanku, pikiranku, mentalku hingga sampai bulan Ramadan. Karena ini penting sekali. Karena berapa banyak orang tidak bisa menikmati Ramadan. Ternyata ada kecelakaan sehingga dia sakit, badannya sakit sehingga tidak bisa maksimal ketika memasuki bulan apa? Ramadan. Ada juga yang diambil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa menikmati bulan apa? Ramadan. Sehingga Maqbul ini berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, ya badanku, ya hatiku hingga sampai bulan Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadan.
dan berikan Ramadan ini kepadaku. Ya, berikan Ramadan ini apa? Untukku. Karena bulan yang mulia. Ya, bulan yang dimana di awal malam Rasul mengatakan Allah mencatat hamba-hambanya untuk dibebaskan dari apa? Api neraka. Bukan di akhir apa? Ramadan. Ya, ada hadis mungkar, derajatnya ini mungkar. Sanadan wa matnan, secara sanad maupun matan. Ya, bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu awalnya rahmah. 10 hari pertama rahmah. 10 hari kedua maghfirah, ampunan. 10 hari ketiga itu apa? Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini menyelisih hadis dhaif, hadis yang sahih. Menyelisih hadis yang sahih bahwasanya di awal malam Allah sudah membebaskan orang-orang yang berniat puasa beriman dari apa? Api neraka sampai sebulan penuh. Hadirin sekalian. Ya, kita minta kepada Allah SWT, Allahumma wa sallim li Ramadana. Ya, berikan untukku Ramadan ini, ya Allah. Ya, sehingga aku bisa rajin beribadah, ya, rajin untuk puasa, salat, dan melakukan amal-amal saleh yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, jadikan amal-amalanku di bulan Ramadan ini diterima. Ya, terimalah amal-amalanku selama apa? Di bulan Ramadan. Jadi ada 3 doa. Yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadana. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Susah ya. Ya, harus sering dibaca akhir-akhir seperti sekarang ini. Hadirin sekalian, karena kita dalam hitungan hari akan menyambut bulan apa? Ramadan. Ya. Jadi itu yang pertama untuk kita siapkan di bulan Ramadan, yaitu doa. Ya, doa ini penting sekali. Di dalam surah Al-Fatihah, ya, di akhir surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3. Yang pertama, orang-orang yang beriman, yang selalu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan selalu minta hidayah kepada Allah. Mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Ya, Nabi sendiri mengatakan maghdub alaihim, orang yang dimurkai adalah Yahudi. Mereka itu pintar, punya ilmu tapi enggak diamalkan. Ya, perintah-perintah Allah enggak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah walad dhalin, yaitu orang-orang yang sesat. Nabi sendiri mengatakan mereka adalah Nasara, orang-orang Nasrani. Mereka beramal, beribadah tanpa apa? Ilmu. Nah, kita jangan meniru 2 kelompok yang terakhir ini. Maghdub alaihim, yani Yahudi, waladdallin apa? Nasara. Ya. Nah, kita mengikuti yang pertama, yang selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Kita disuruh mengikuti ini. Ya, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, dan apa? Salihin. Ini yang kita ikuti. Hadirin sekalian. Begitu juga dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, hendaklah betul-betul niat sama amal itu berbarengan. Ya, niat sama amal itu apa? Berbarengan. Jadi betul-betul kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu bekal-bekal. Ya, misalnya
jangan sampai kita mengambil dari hadis-hadis yang dhaif atau palsu. Ya, maka kita ambil dasar kita berpuasa di bulan Ramadan dari hadis-hadis yang sahih. Minimal hasan. Ya, karena kalau dhaif ini akan menghasilkan keraguan. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif itu yang ada dalam rawinya itu apa? Su'ul hifdhi. Dikenal dengan apa? Su'ul hifdhi, yaitu jelek hafalannya. Sampai pada suatu posisi dia tidak bisa membedakan antara yang benar dan antara yang batil. Ini bahaya, hadirin sekalian. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Ya, tinggalkan yang meragukan, ya, dan menuju ke yang tidak meragukan, yang yakin. Sedangkan orang yang su'il hifdz, ya, hafalannya jelek itu bingung dia. Benar apa enggak, benar apa enggak. Sehingga mayoritas para ulama hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, ada sebagian orang mengatakan bisa digunakan untuk fadail a'mal, memberikan motivasi orang untuk beramal saleh. Tapi diberikan syarat sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, harus diberitahu bahwa hadis itu bukan dari Rasulullah. Ya, bukan dari apa? Rasulullah. Ini bahaya. Kalau ini dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pendapat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Tersebar hadirin sekalian, seperti hadis, ya, riwayat yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu apa? Ibadah. Ya, wasumtuhu tasbih, diamnya tasbih. Ya, wa du'a'uhu mustajab, doanya mustajab. Ya, yang benar, tapi jangan pakai hadis ini. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya itu pahalanya tingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Hadis ini hadirin sekalian dhaif, ya, lemah sekali. Naumus shaim ibadah. Kalau memang orang itu tidur karena kecapean, tidak apa-apa, untuk supaya nanti bangun semangat, ya, istirahat, tidak apa-apa. Tapi jangan berlandaskan dengan hadis ini. Begitu banyak tersebar di masyarakat. Ini cocok ini, sehingga pakai istilah cocok-cocokan. Ini bagus ini. Ya, padahal dhaif atau hadisnya itu palsu. Ya, pakai ilmu cocok logi akhirnya. Ini cocok, ini bagus. Ya, yang penting hadis walaupun dhaif kan. Ini bahaya atau palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dan hadis ini riwayatnya sudah mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, jadi aku tidak ngomong, tapi dia qala Rasulullah, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Maka seorang dai harus selektif. Yang disampaikan ke masyarakat ini harus yang sahih, minimal hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hadis dhaif atau palsu. Hadirin sekalian, maka dia dituduh termasuk minal kadzibin. Ya, termasuk pendusta. Bahaya sekali. Ya, kalau orang awam kewajibannya bertanya sama ustaz, selesai. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ulama jika kamu tidak tahu. Sampai di situ. Nah, ini pekerjaannya hadis dhaif, hadis sahih, ini ulama. Maka dia harus tahu. Tidak boleh dia menyampaikan hadis palsu. Banyak di masyarakat kita, hadirin sekalian, orang itu mendasari ibadahnya dari hadis dhaif atau palsu. Ya, seperti salat raghaib, ya, salat nisfus Sya'ban. Ini tidak ada. Ketika Imam Nawawi ditanya apa hukum mengamalkan dua salat ini, ya Syekh, Imam Nawawi mengatakan wa amma hadataini salataini, sedangkan dua salat ini
lam yarid fihi mahadithun sahih wala dhaif. Tidak ada di dalam kumpulan hadis yang sahih maupun apa? Dhaif, tidak ada. Tapi banyak diamalkan. Salat raghaib, terutama nanti ini ya, nisfu Sya'ban, seperti itu, salat nisfu Sya'ban, tidak ada. Ya, tapi masyarakat mengamalkan hadis ini, riwayat ini. Dari mana? Ya ustadznya yang menyuruh. Ya. Nah, ini bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian. Nah, ini penting sekali agar kita ini lebih selektif. Ya, jadi yang kedua, hadirin sekalian, hendaklah kita menyambut bulan Ramadan ini betul-betul kita siapkan diri kita. Ya, supaya nanti ibadahnya itu maksimal. Jangan sampai malas. Jadilah yang dikatakan oleh Allah SWT minal mukhbitin. Minal apa? Mukhbitin. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 34, 35 itu, wa basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira kepada mukhbitin. Siapa itu mukhbitin? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, mereka itu apabila diingatkan tentang Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya itu takut. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang sekarang enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan bersabar atas musibah yang mereka alami. Wal muqiminas shalah, dan mereka itu mendirikan apa? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka itu menginfakkan hartanya, ya, yang sunnah maupun mengeluarkan zakatnya yang apa? Wajib. Ini mukhbitin. Pakai kha ya, bukan pakai ha. Mukhbitin. Ada yang mengatakan mukhbitin ini adalah tawadhu, tawakal, ibadah dengan apa? Tawakal. Seseorang ketika berdagang tawakal kepada Allah. Ya, di dunia ini tawakal kepada Allah. Begitu juga untuk meraih akhirat, kita harus apa? Tawakal. Ketika ibadah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kalau kita sering ingat kepada Allah, enggak perlu kita ingat kepada makhluk. Ada orang tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman hidupnya karena sahibnya, sahabat-sahabatnya hilang sudah. Biasanya suka majelis, mana yang sahib? Gak ada. Wis lemes hatinya sudah. Sedih. Ya, terlalu berlebihan, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ketergantungannya kepada makhluk lebih kuat. Lebih kuat. Ketika sahibnya tidak ada, ya hazin. Apa hazin itu? Sedih sekali. Ya, coba kalau ketergantungannya dia kepada Allah kuat, tawakalnya kepada Allah, tidak ada masalah. Ya, justru dia ketika menyendiri senang aja berzikir, ya kan? Enggak tergantung kepada manusia. Hatinya tergantung hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, inilah mukhbitin. Hendaklah ketika kita nanti masuk ke bulan Ramadan, kita seperti itu. Betul-betul ibadahnya itu luar biasa. Makanya butuh persiapan. Para ulama, para ahli Quran menggunakan bulan Sya'ban ini kesempatan. Mereka mulai menghatamkan Quran, memulai baca Quran untuk hatamkan di bulan Sya'ban. Seperti orang bermain olahraga, bola misalnya. Kan butuh apa? Pemanasan. Enggak langsung main, hadirin sekalian. Pemanasan dulu. Kalau langsung main kalah, ya kan? Pemanasan dulu. Nah, Sya'ban dibuat pemanasan. Sama Rasul begitu juga, banyak puasa. Mulainya itu membaca Quran mulai sekarang ini. Ya, bulan apa? Sya'ban ini. Ya, bulan di mana kita katanya Ibn Rajab mengairi tanaman-tanaman. Ramadan hasaduz zar'. Hasad zar' apa namanya itu? Panen. Hadirin sekalian. Nah, ini agar kita menjadi mukhbitin. Dikatakan di sini oleh Allah dalam surah Hud ayat 23, innal ladzina amanu
wa 'amilus salihati fa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman beramal saleh wa akhbatu ila rabbihim, tawakalnya kuat kepada Tuhannya, akhbat, mukhbitun, ya, ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni-penghuni surga, calon penghuni surga, hum fiha khalidun, ya, mereka lah orang-orang yang kekal di dalamnya. Hadirin sekalian, jangan sampai tidak ada persiapan, ya, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah, tidak diinginkan oleh Allah untuk berbuat pada bulan Ramadan. Ini rugi, hadirin sekalian. Sebagaimana Nabi SAW ketika menaiki mimbar, ya, tangga-tangga di mimbar itu dia mengatakan amin. Naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin. Para sahabat hanya mendengar saja, melihat suatu hal yang tidak biasanya. Kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah, tadi kamu naik anak tangga pertama amin, bilang amin, kedua amin, ketiga amin, ada apa ya Rasul? Ya, tadi itu Jibril bertanya, datang kepadaku, maksudnya dia mengatakan raghiba anf, celakalah ya Muhammad, rugilah orang itu. Ya, dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu selesai, tidak diampuni dosanya, rugilah orang itu. Ya, pada kesempatan Ramadan agar dosa kita diampuni, hadirin sekalian. Rugilah orang itu, raghiba anf, ya, celakalah orang itu. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya, ya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Yang seharusnya dia gunakan untuk berbakti, baik bapak atau ibu, kesempatan, ya, dia berbakti, tapi dia tidak berbakti, sehingga tidak bisa masuk ke surga. Yang ketiga, hadirin sekalian, orang yang disebut namaku, nama Nabi Muhammad Rasulullah, tidak salawat kepadaku, ya, menunjukkan begitu pentingnya salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu perbanyak salawat dan salam kepadaku, maka semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Kamu akan dikasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ya, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr bin Al-As tentang kita memberikan salawat dan salam kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian. Nah, ini maksudnya karena ada orang-orang yang sulit, ya, misalnya kita Ramadan, hadirin sekalian, orang itu masya Allah, ya, rajin, tidak hanya puasanya, ke masjid, ya, malamnya juga datang ke masjid, baca Quran. Tapi kita ini kok agak malas, ya, ya, sholat malas, ke masjid malas, baca Quran malas. Nah, ini bahaya ini. Berarti Allah tidak suka sama kita. Allah tidak menginginkan kita ini mendapatkan yang sempurna di bulan Ramadan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafikin. Allah mencela orang-orang munafikin karena malas. Tidak ada gairah sama sekali untuk beramal saleh. Allah sindir mereka di dalam surah At-Taubah ayat 46. Allah berfirman, "Walau aradul khuruj", kalau seandainya mereka itu menginginkan khuruj, maksudnya jihad, ya, la a'addu lahu 'uddah, maka tentunya mereka akan mempersiapkan diri. Ya, walakin karihallahum bi'asahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Ya, fasabbatahum, maka keinginan mereka dilemahkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dikatakan kepada mereka, duduk aja kalian, enggak usah ikut perang. Memang ayat ini menceritakan tentang jihad. Ya, jihad, tetapi kata para ulama semua amalan. Ya, orang munafik ini malas. Kalau mereka betul-betul puasa Ramadan diterima, diampuni dosanya, mereka mempersiapkan diri mulai sekarang ini. Ya. Tapi mereka malas.
Malas ini penyakit yang paling bahaya. Kaslan ini. Jangan sampai kita punya penyakit apa? Malas. Hadirin sekalian. Bahaya sekali. Allah mengecam orang-orang munafik ini. Malas. Sehingga sama Allah SWT sekalian keinginan mereka dilemahkan oleh Allah SWT. Tidak diingini oleh Allah untuk ikut berperang. Percuma nanti ikut berperang ngerecoki, kalau bahasa kita apa? Ngerecoki nanti. Wes kan duduk aja di sini, gak usah ikut perang, gak apa-apa. Ya, begitu juga di bulan Ramadan, jangan sampai kita ya digitukan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kemalasan ini sehingga apa? Allah tidak menginginkan kita ini beramal saleh. Nauzubillah min dzalik. Ada sebab utama kenapa orang itu demikian. Berbuat dosa. Hadirin sekalian. Sehingga di bulan Ramadan itu hendaknya kita menjauhi semaksimal mungkin berbuat apa? Dosa. Lisan kita, mata kita, ya telinga kita itu betul-betul kita jaga. Karena maksiat itu akan menimbulkan maksiat. Maksiat akan membuat kita ini malas. Untuk berbuat kebaikan susah. Karena nggak dikasih petunjuk sama Allah, nggak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia malas. Karena apa? Ada sebabnya, yaitu apa? Maksiat. Ketika orang banyak berbuat maksiat, susah. Ke masjid susah, hadirin sekalian. Baca Quran susah. Bangun subuh susah. Ya, karena maksiat akan melahirkan maksiat. Sebaliknya ketaatan akan melahirkan ketaatan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan apa? Hatinya hidayah. Ya, jadi beriman, amal saleh melahirkan iman. Maksiat melahirkan maksiat. Orang dipengaruhi oleh temannya. Ayo ke kafe, ke mana? Diskotik, ada yang minum khamr. Habis minum khamr zina. Zina narkoba. Habis itu bunuh diri. Hadirin sekalian, lingkaran setan, ya kan, melahirkan maksiat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, disimpangkan sekalian sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga susah untuk berbuat taat. Maka jadilah kita termasuk yang mukhbitin tadi itu. Wa basyiril mukhbitin. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah takut hatinya. Kemudian apabila dia diuji sabar. Nah, puasa hadirin sekalian melahirkan kesabaran. Dan kita disuruh untuk sabar. Ya, dan puasa itu mengandung 3 macam kesabaran. Sabar kan dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama as-sabr ala taatillah. Sabar dalam rangka taat kepada Allah, ibadah. Disuruh sabar. Ya, dan yang kedua adalah as-sabr anil ma'siyah. Sabar tidak berbuat maksiat. Tidak tahan. Ada kesempatan, ada uang, tidak mau berbuat maksiat, apalagi puasa. Dan yang ketiga as-sabr ala aqdarillah. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup, takdir Allah yang dianggap mungkin oleh manusia buruk. Sabar diuji oleh Allah SWT. Ya, ini macam-macam apa sabar. Puasa ada semua di situ. Sabar ala taatillah. Ibadah ini puasa. Sabar kita lakukan. Salat malam, ya, bersedekah. Kemudian as-sabr anil maksiyah. Percuma orang kalau puasa tapi masih berbuat apa? Maksiat. Tidak dilihat oleh Allah. Kalau perkataannya masih dusta, perbuatannya dusta, enggak dilihat puasanya. Dia lapar harus enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sabr ala aqdarillah. Sabar dengan takdir dari Allah. Makanya kata para ulama membagi lagi. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar tidak berbuat maksiat, ini namanya sabar ikhtiyari. Sabar pilihan. Sabar apa? Pilihan. Misalnya orang itu adzan subuh. Ya, dia tidur. Dia sabar, akhirnya dia bangun ke masjid. Tapi dia ada pilihan. Bisa jadi dia teruskan regut. Ya kan? Naum, tidur. Pilihan. Dia milih yang mana? Ada pilihan di situ. Begitu juga
As-sabr ketika maksiat, membuka website, ya, link, ya, porno misalnya, tinggal enter. Kalau dia takut kepada Allah, dia tidak mau. Tapi kalau dia enter, masuklah dia dalam perbuatan apa? Dosa. Tapi dia ada pilihan. Bisa jadi dia menghindar karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan apa? As-sabr ikhtiyari. Ada sabar yang ketiga tadi itu ala aqdarillah, sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Ini namanya sabar ijbari. Terpaksa harus sabar. Ya, puasa mau nggak mau dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang diuji dengan kematian anaknya. Mau nggak mau, anaknya nggak bisa hidup lagi sudah. Kembali lagi tidak bisa. Terpaksa kan? Dia harus sabar. Mau nggak mau. Seperti itu. Barangnya hilang, nggak bisa kembali. Dia harus apa? Sabar. Hadirin sekalian. Makanya para ulama berselisih, mana yang afdol? Sabar ikhtiyari atau sabar ijbari? Mana yang afdol? Ikhtiyari. Ya, kalau ijbari mau nggak mau harus apa? Sabar karena sudah dipaksa. Ya kan? Tapi kalau ikhtiyari ini ada pilihan, ada syahwat. Ya, pilihan ini maksiat atau tidak. Ya, kalau nggak sabar milih yang apa? Maksiat, seperti itu. Nah, puasa melatih kita ini untuk apa? Sabar. Tapi hadirin sekalian, hampir semuanya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kaya, kebanyakan, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhidnya bab yang ke-35 atau 34 tuh ya. Dia memberikan judul As-sabr ala aqdarillah minal iman. Sabar dalam menghadapi ujian hidup ini termasuk bagian daripada apa? Iman. Karena hampir semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji yang tidak enak, ya, atau orang kaya, ya, orang miskin. Hadirin sekalian. Dan ini menunjukkan sabar minal iman. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-iman qisman. Iman itu ada dua macam. Terbagi menjadi dua. Yang pertama syukur, dan yang kedua apa? Sabar. Syukur, yang kedua apa? Sabar. Ya, barang siapa yang bersyukur dan bersabar, sempurnalah iman dia. Ya, mana yang lebih baik, kaya bersyukur atau apa? Miskin yang bersabar? Kalau bapak-bapak dikasih pilihan pasti milih yang pertama. Kaya yang apa? Bersyukur. Ya, tapi pilihan bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah menakdirkan orang ekonominya pas-pasan, mau nggak mau dia harus apa? Sabar. Hadirin sekalian. Dan pahala sabar lebih tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang yang sabar tanpa hisab, luar biasa sekali. Nah, puasa melatih kita untuk apa? Sabar. Hadirin sekalian. Diuji, orang itu semuanya diuji. Orang tua diuji dengan anaknya. Bahkan sebelum apa? Sebelum lahir diuji. Ibunya apa? Hamil. Susah hamil itu 9 bulan. Susah tidur kan? Udah diuji oleh anaknya, bayangkan. Ya, bapaknya juga diuji. Ibunya hamil ngidam. Ngidamnya kan macam-macam. Ya, suami mau nggak mau harus nyarikan. Nyari yang nggak ada di pasar, bayangkan. Dan serius, kadang-kadang serius. Ada juga istri waktu ngidam tidak mau lihat suaminya. Hampir suaminya menceraikan. Ternyata serius ternyata. Ya, diuji orang tua. Itu sebelum apa? Lahir. Nanti diuji lagi ketika anak apa? Lahir. Jadi manusia di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Wa basyyiris sabirin. Maka berikan kabar bagi orang-orang apa? Yang sabar. Ya, disuruh bersabar. Belajar, ibadah, disuruh sabar. Kalau enggak sabar, ya tidak bisa. Nah itu. Kemudian hadirin sekalian, begitu pentingnya bulan Ramadan ini sampai ada seorang sahabat, dia termasuk ahad al-mubasysyirina bil jannah,
salah satu sahabat 10 orang yang masuk surga, itu namanya Thalha bin Ubaidillah, seorang pahlawan terkenal di perang Uhud. Kata sahabat Nabi Abu Bakar, perang Uhud miliknya Thalha bin Ubaidillah. Bagaimana dia menyerahkan badannya, punggungnya, panah, tombak, ya terkena luka-luka demi untuk menyelamatkan Nabi, menggendong Nabi dan melindungi Nabi yang dikepung oleh musuh saat itu, naik ke bukit Uhud. Hadirin sekalian, digendong Nabi agar tidak kena panah. Lebih baik punggungnya yang kena panah daripada punggungnya Nabi, dadanya Nabi. Makanya dikatakan oleh para sahabat bahwasanya Thalha bin Ubaidillah ini syahidul hayy. Syahidul hayy, orang yang sudah dianggap syahid walaupun masih hidup, walaupun luka parah. Nah, suatu hari hadirin sekalian, Thalha bin Ubaidillah ini melihat dua bersaudara. Ya, yang pertama rajin beribadah. Rajin beribadah. Subhanallah, mati syahid. Ya, saudaranya yang kedua kurang beribadahnya, agak malas sedikit. Tapi masih hidup setahun setelah saudaranya ini, masih hidup setahun. Paham ya? Kemudian mati. Nah, diceritakan matinya mungkin bukan mati syahid. Ya, pokoknya mati. Kemudian setelah kejadian ini, Thalha bin Ubaidillah ini mimpi. Dalam mimpinya itu dia dipanggil oleh penjaga surga, diperlihatkan justru yang terakhir mati itu lebih dulu masuk surga. Dipanggil lebih dulu masuk surga. Sedangkan yang mati syahid belakangan baru diizinkan masuk surga. Maka kemudian besok paginya dibuat diskusi di antara kalangan para sahabat ini. Kok bisa gitu loh. Padahal yang pertama itu rajin beribadah. Ya kan? Dan matinya mati syahid. Lah kok bisa ini yang terakhir masuk surga? Sedangkan saudara yang malas itu masih ada setahun kehidupan, ya, dia kemudian mati, ternyata dia masuk surga. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Mereka mendatangi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian perselisihkan dalam masalah ini? Sudah jelas. Saudaranya yang terakhir masih diberikan kesempatan oleh Allah setahun dengan umurnya, karena dia menemui Ramadan. Ya, karena dia menemui Ramadan, puasanya, salatnya, zikirnya. Ini yang menjadikan posnya dia lebih tinggi daripada yang sebelumnya itu saudaranya, antara bumi dan langit katanya. Salatnya, rukuknya, zikirnya, puasanya. Berarti hadirin sekalian, Ramadan ini kesempatan bagi kita. Ya, kita nggak tahu hari-hari ini. Ya, kita berdoa aja tadi itu. Allahumma sallimni ila Ramadan. Allah yang menentukan. Tapi kalau kita diberikan lagi Ramadan, harus yang terbaik. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini terakhir untuk kita. Karena saudara-saudara kita kemarin yang kena COVID meninggal dunia, nggak dapat Ramadan. Hadirin sekalian. Atau yang sakit, nggak bisa apa-apa di rumah sakit, nggak bisa maksimal. Ya, ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Ya, di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita ini malas seperti dikecam oleh Allah orang-orang munafikin. Enggak ada persiapan. Kalau mereka benar-benar ingin berjihad, persiapan. Ya, sampai Allah SWT, sudah usah kamu perang. Duduk aja sudah. Dan dilemahkan sama Allah keinginan mereka untuk berjihad. Begitulah sifat-sifat orang munafikin. Makanya banyak kan umat Islam Ramadan ya sebegitu. Ya, padahal ngerti ilmunya tapi sebegitu. Yang dipikirkan dunia saja. Ini kesempatan Ramadan ini. Ya, para ulama menangis 6 bulan agar disampaikan ke bulan Ramadan.
berdoa agar sehat di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, maksimal di bulan apa? Ramadan. Sehingga tidak hanya puasa, kemudian apa? Salat tarawih, ya, mencari malam Lailatul Qadar, ya, mengaji, membaca Al-Qur'an, bersedekah, luar biasa. Tapi ada orang bulan Ramadan ya biasa-biasa aja, yang dipikirkan yuk cool saja, makanan aja, buka apa ya nanti ya, buka apa, sahurnya apa, ya, jadi kurang apa namanya ibadahnya. Jangan sampai kita seperti itu. Memasuki bulan Ramadan, ya, sampai Ramadan itu sudah selesai, dosanya tidak diampuni, rugilah. Aminkan ya Rasulullah, orang ini rugi. Kata malaikat Jibril. Rasul mengatakan apa? Amin. Amin. Hadirin sekalian. Ya, jadi kita disuruh berlomba-lomba di bulan apa? Ramadan. Justru para ulama startnya mulai Sya'ban, mencuri start kalau bahasa sekarang. Mencuri apa? Start, bukan nunggu Ramadan, mulai Sya'ban mencuri start, persiapan semuanya sudah. Ya, persiapan ngajinya mulai sekarang, bukan nunggu Ramadan. Ya, supaya nanti terbiasa enak Ramadan itu. Ya, ketika orang langsung bertanding kan, kalau nggak latihan ya apa? Kalau nggak pemanasan, kecekluk jatuh kalah akhirnya. Ya kan? Apalagi latihannya nunggu Syawal. Kan gitu. Nah, itulah hadirin sekalian beberapa terhib, ya, bagaimana cara kita ini menyambut bulan apa? Ramadan agar lebih khusyuk. Dan tadi jangan lupa doa, ya. Apa doanya? Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan jiwaku, pikiranku, semuanya sampai pada bulan apa? Ramadan, supaya sehat. Ya. Kemudian apa? Wa sallim li Ramadhana, dan berikan Ramadan untukku. Ya, jangan sampai aku ini lengah di bulan Ramadan ini. Lengah dengan ini terlalu dunia. Ya boleh dunia, tapi betul-betul jangan sampai lengah. Kemudian apa? Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal solehku di bulan apa? Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.